Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa dapat berkumpul pada seminar edukasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aulia Nur Hafiza, mahasiswa dari Stikes Yarsi Pontianak. Nah, tujuan saya di sini, saya ingin memberikan sedikit ilmu mengenai penyakit jantung koroner. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sebelumnya apakah sudah ada yang tahu apa itu penyakit jantung koroner? Nah, baik, penyakit jantung koroner atau PJK ini ialah penyakit progresif yang menyebabkan penyempitan atau penyumbatan pada arteri koroner. Arteri koroner ini bertanggung jawab untuk memasok oksigen dan nutrisi ke miokardium. Ketika pembuluh koroner ini menyempit, pasien mungkin mengalami gejala iskemia seperti dada sesak dan angina. Ketika terjadinya penyumbatan, tiba-tiba pada aliran darah melalui satu atau lebih arteri koroner utama dan memotong oksigen dan nutrisi ke sel-sel jantung, maka terjadilah infark miokard. Nah, dengan intervensi yang cepat, jumlah jaringan yang mengalami infark dapat dibatasi. Nah, penyebab dari penyakit jantung koroner ini adalah adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pada pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Penyempitan dan penyumbatan arteri koroner disebabkan zat lemak kolesterol dan trigliserida yang semakin lama semakin banyak dan menumpuk di bawah lapisan terdalam endotelium dari dinding pembuluh arteri. Hal ini dapat menyebabkan aliran darah ke otot jantung menjadi berkurang ataupun berhenti, sehingga mengganggu kerja jantung sebagai pemompa darah. Efek dominan dari jantung koroner ini adalah kehilangan oksigen dan nutrisi ke jantung karena aliran darah ke jantung ini berkurang. Pembentukan plak lemak dalam arteri mempengaruhi pembentukan bekuan aliran darah yang akan mendorong terjadinya serangan jantung. Proses pembentukan plak yang menyebabkan pergeseran arteri tersebut dinamakan arteriosklerosis. Adapun tanda dan gejala pada penyakit jantung koroner ini yaitu yang pertama, merasakan nyeri dan tidak nyaman di bagian dada, substernal, dada kiri hingga menjalar ke leher, bahu kiri, dan tangan kiri, serta punggung seperti ditekan, diremas-remas,
terbakar hingga tertusuk. Yang kedua, merasa keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing melayang timbul tiba-tiba dengan intensitas tinggi, berat, ringan, bervariasi hingga pingsan. Dan yang ketiga, sesak napas jika jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh, maka seseorang akan mengalami sesak napas atau kelelahan ekstrim tanpa tenaga. Adapun upaya pencegahan penyakit jantung koroner melibatkan perubahan gaya hidup, pengelolaan faktor risiko, dan perhatian terhadap kesehatan jantung Anda. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Yang pertama, hidup sehat dan diet seimbang. Konsumsi diet yang seimbang dengan banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, ikan berlemak, dan kacang-kacangan. Batasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula tambahan. Hindari juga makanan cepat saji, makanan olahan, serta minuman manis. Yang kedua, olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik secara teratur. Idealnya usahakan untuk mendapatkan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik sedang hingga intensitas tinggi setiap minggu. Nah, yang ketiga, konsultasikan dengan dokter sebelum memulai program latihan baru, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada. Yang keempat, berhenti merokok. Merokok adalah faktor risiko utama penyakit jantung koroner. Berhenti merokok adalah langkah pencegahan terpenting. Yang kelima, pengelolaan stres. Pelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga, atau relaksasi progresif untuk membantu mengurangi stres dalam hidup Anda. Yang keenam, pengukuran tekanan darah. Pantau tekanan darah Anda secara teratur dan lakukan tindakan yang diperlukan jika tekanan darah Anda tinggi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pengukuran kolesterol. Cek kadar kolesterol Anda secara teratur dan konsultasikan dengan dokter Anda tentang tindakan yang perlu diambil jika kadar kolesterol Anda tinggi. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada seminar pagi hari ini. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dapat mengerti apa yang sudah saya sampaikan? Baik, tidak terasa seminar edukasi kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah dapat hadir dalam mengikuti seminar pagi hari ini dengan semangat. Semoga seminar edukasi hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya, Aulia Nur Hafiza,
Mahasiswa dari Stika Siarsi Pontianak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.